Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada siksaan yang lebih pedih, tidak ada hukuman yang lebih mengerikan, kecuali azab neraka. Neraka bukanlah dongeng, bukanlah simbol kosong yang hanya tertulis dalam kitab-kitab lama, tetapi ia adalah kenyataan yang Allah ciptakan sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar, sombong, dan menolak kebenaran. Api neraka bukanlah seperti api di dunia. Ia menyala dengan panas yang jauh berlipat-lipat. Jika api dunia bisa membakar kulit hingga melepuh dalam sekejap, maka api neraka jauh lebih dahsyat sehingga tidak ada satupun manusia yang sanggup menahannya. Al-Quran menggambarkan bahwa neraka adalah tempat dengan kedalaman yang tidak terhingga, dengan api yang menyala-nyala, dengan siksaan yang terus berlangsung tanpa jeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis sahih, bahwa api dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Jika api dunia saja sudah cukup membuat manusia ketakutan, apalagi api neraka yang Allah siapkan bagi mereka yang durhaka. Para nabi yang sudah dijamin kemuliaannya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah diampuni, menangis dalam doanya karena takut akan azab ini. Para sahabat yang dijamin masuk surga tetap gemetar ketika mendengar ayat tentang neraka. Para ulama yang wara dan taat seringkali tidak bisa tidur nyenyak karena merenungi betapa pedihnya siksaan itu. Ini semua menunjukkan bahwa neraka bukan ancaman biasa, tetapi realita yang wajib kita imani. Bayangkan, sahabatku, saat kita membaca Al-Quran lalu mendengar ayat-ayat tentang neraka, itu bukan hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Itu adalah peringatan nyata dari Allah agar manusia kembali, agar tidak lalai, agar tidak terus berjalan dalam kesombongan. Neraka adalah tempat kehinaan. Mereka yang di dunia merasa mulia dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, kelak akan menjadi hina. Mereka yang merasa bebas, tanpa aturan, tanpa rasa takut kepada Allah, kelak akan dipaksa tunduk dalam api neraka. Azab di neraka tidak mengenal kematian. Di dunia, ketika tubuh terbakar, manusia bisa mati dan rasa sakitnya berakhir. Tetapi di neraka, tidak ada kematian. Allah berfirman, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Quran Surat Toha ayat 74. Siksaan itu terus berlangsung. Tubuh yang hancur akan diciptakan ulang, rasa sakit yang habis akan dikembalikan, dan penderitaan itu tidak ada habisnya. Sahabat, jika kita merenung sejenak, betapa banyak manusia hari ini yang hidup seolah neraka itu tidak pernah ada. Mereka tertawa dengan dosa, bermaksiat dengan bangga, bahkan menertawakan peringatan Allah. Padahal 1 detik di neraka lebih berat daripada seluruh penderitaan dunia digabungkan. 1 tetes api neraka lebih dahsyat daripada seluruh gunung api yang meletus di bumi. Inilah tujuan kita menyelami kisah tentang neraka, agar hati kita sadar, agar jiwa kita kembali, agar kita memohon perlindungan dari Allah sebelum terlambat. Karena sesungguhnya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah rahmat Allah dan amal kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas. Maka mari kita buka pembahasan ini dengan hati yang tunduk. Semoga Allah jauhkan kita dari siksanya. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab itu lagi. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini memberi gambaran mengerikan tentang siksaan neraka yang berulang-ulang tanpa henti. Kulit adalah organ paling sensitif dalam tubuh. Setiap rasa sakit, perih, panas, dingin, semuanya dirasakan melalui kulit. Itulah sebabnya Allah menyebut kulit dalam ayat ini. Karena ketika kulit terbakar, rasa sakitnya luar biasa. Tetapi di dunia, ketika kulit habis terbakar, rasa sakit bisa hilang. Tidak demikian di neraka. Allah ciptakan kembali kulit yang baru, agar rasa sakit itu terus terasa, agar penderitaan itu tidak pernah hilang.
Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil kekuasaan Allah yang mampu menciptakan ulang tubuh manusia sebanyak yang Dia kehendaki. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa azab ini adalah bentuk kesempurnaan siksaan, karena jika kulit tidak diganti, maka rasa sakit bisa hilang. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menekankan bahwa ayat ini membuktikan bahwa azab neraka tidak akan pernah berhenti. Mereka hidup dalam keadaan terbakar, tetapi tidak mati. Bayangkan, sahabatku, saat kulit kita tersentuh setrika panas, kita menjerit kesakitan. Saat terkena percikan minyak panas, kita refleks mengaduh. Itu baru luka kecil. Lalu bagaimana dengan tubuh yang diseret ke dalam api yang menyala-nyala, terbakar habis hingga ke tulang, lalu tiba-tiba tumbuh kulit baru untuk dibakar lagi? Dan itu berlangsung selamanya tanpa ada jeda. Naudzubillahi min dzalik. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, jika manusia tahu betapa sakitnya azab neraka, ia tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa tertawa, tidak akan tenang sampai ia benar-benar yakin dirinya selamat. Kata-kata ini adalah peringatan keras, bahwa neraka bukan hanya ancaman, tapi realita yang seharusnya membuat manusia menangis setiap malam. Sahabat, hari ini kulit kita masih sehat, masih bisa merasakan dingin dan hangat, masih bisa digunakan untuk bersujud, untuk membaca Al-Quran, untuk menangis karena dosa. Gunakan ia sebelum terlambat. Karena jika kulit ini dipakai untuk maksiat, maka kelak ia akan menjadi bahan bakar api neraka. Ia akan dibakar, diganti, lalu dibakar lagi. Tidak ada akhir, tidak ada jeda. Maka jadikan ayat ini sebagai cermin. Setiap kali kita melihat kulit kita, setiap kali kita merasakan sentuhan panas atau dingin, ingatlah bahwa jika kita lalai, kulit inilah yang kelak akan menjadi saksi dan merasakan siksaan abadi. Sahabatku, manusia di dunia ketika lapar bisa memilih makanan lezat, ketika haus bisa minum air segar, ketika kelelahan bisa menikmati sajian yang nikmat. Semua itu adalah nikmat Allah. Namun di neraka, semua berubah menjadi siksaan. Tidak ada makanan yang mengenyangkan. Tidak ada minuman yang menyegarkan. Yang ada hanyalah makanan dan minuman yang justru menambah penderitaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syaffat ayat 62-66. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa. Ia seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Pohon zakum adalah pohon terkutuk yang tumbuh di dasar neraka. Buahnya menyerupai kepala setan, baunya busuk, rasanya sangat pahit, tetapi orang-orang kafir dan pendosa dipaksa untuk memakannya. Mereka menelan buah itu karena kelaparan. Lalu buah itu masuk ke dalam perut dan mendidih seperti cairan logam yang panas. Perut mereka bergolak, usus mereka hancur. Tetapi mereka tidak mati. Dalam Quran Surat Al-Ghosyiyah ayat 6-7 Allah berfirman, mereka tidak memperoleh makanan kecuali dari pohon yang berduri, tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Artinya, makanan mereka bukanlah sesuatu yang memberi tenaga, melainkan justru menambah rasa sakit dan penderitaan. Lebih mengerikan lagi, ketika mereka haus, mereka tidak mendapat air jernih, melainkan minuman dari nanah dan darah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Quran Surat Ibrahim ayat 16-17 menyebutkan, di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah yang mendidih. Diteguknya minuman itu, hampir saja dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Bayangkan, sahabatku, minuman itu bukan hanya menjijikkan, tetapi juga mendidih. Setiap kali masuk ke tenggorokan, panasnya melukai kerongkongan, membakar lambung, dan membuat tubuh semakin tersiksa. Mereka mencoba menelan, tetapi hampir tercekik. Mereka ingin mati, tetapi kematian tidak datang. Mereka ingin beristirahat, tetapi tidak ada tempat aman. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan,
Nanah yang mereka minum itu adalah cairan menjijikan yang keluar dari luka, dari tubuh penghuni neraka yang sedang disiksa. Bau busuknya tidak tertahankan, tetapi itulah minuman mereka. Di dunia, manusia bisa pilih menu. Mau makan manis, asin, pedas, segar, semuanya tersedia. Tetapi di neraka, tidak ada pilihan. Yang ada hanya makanan busuk, minuman kotor, semua menambah derita. Mereka yang dulu enggan makan makanan halal, kini dipaksa makan makanan neraka. Mereka yang enggan minum dengan menyebut nama Allah, kini dipaksa menelan nanah dan darah yang mengalir dari tubuh penuh dosa. Sungguh, azab ini adalah bentuk kehinaan yang luar biasa. Karena makanan biasanya identik dengan nikmat, tetapi di neraka makanan justru menjadi siksaan. Sahabatku, banyak orang berpikir bahwa azab neraka hanyalah berupa api. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa selain api, Allah juga menciptakan berbagai makhluk di neraka sebagai bagian dari siksaan. Ular, kalajengking, dan binatang-binatang menakutkan di neraka jauh lebih dahsyat daripada yang pernah kita temui di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam neraka ada ular-ular sebesar batang pohon kurma yang jika sekali saja menggigit, maka penderitaan itu dirasakan selama 40 tahun. Dan di dalam neraka ada kalajengking sebesar keledai. Sekali menyengat akan membuat penderitaan selama 40 tahun." Bayangkan, ular di dunia saja sudah cukup membuat manusia takut. Seekor kobra atau piton bisa melumpuhkan manusia hanya dengan sekali gigitan. Tetapi ular di neraka ukurannya sebesar pohon kurma, dengan bisa yang lebih mematikan. Jika sekali menggigit, rasa sakitnya tidak hilang-hilang. Bahkan siksaan itu bertahan selama puluhan tahun, tanpa ada jalan keluar. Demikian pula kalajengking. Jika di dunia sengatannya bisa membuat tubuh panas, lumpuh, bahkan mati, maka kalajengking di neraka jauh lebih besar, sebesar keledai. Bisa yang keluar dari ekornya bagaikan cairan api. Sekali menyengat, penderitaan tidak hilang-hilang. Tubuh manusia gemetar, kulitnya terbakar, tetapi tidak mati. Para ulama menjelaskan bahwa keberadaan binatang-binatang neraka adalah bentuk tambahan siksaan. Karena manusia yang di dunia berani kepada Allah, tidak takut kepada dosa, maka di akhirat mereka dipertemukan dengan makhluk yang membuat mereka ketakutan luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Sadi menafsirkan bahwa ular dan kalajengking neraka bukanlah hewan biasa, tetapi makhluk khusus yang Allah ciptakan untuk menambah rasa sakit dan penderitaan penghuni neraka. Mereka tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihindari, dan akan terus mengejar penghuni neraka. Coba bayangkan, sahabatku, di dunia, ketika kita melihat ular kecil saja kita sudah lari terbirit-birit. Saat melihat kalajengking kecil kita sudah gemetar ketakutan. Bagaimana dengan ular sebesar pohon kurma? Bagaimana dengan kalajengking sebesar keledai? Dan tidak hanya satu, tetapi ribuan, jutaan, yang terus menggigit dan menyengat. Azab ini membuat penghuni neraka menjerit tanpa henti. Mereka merintih. Mereka berusaha lari, tetapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada celah untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk menenangkan diri. Semua sisi neraka penuh dengan penderitaan. Api membakar, makanan menyiksa, minuman mendidih, ditambah binatang-binatang mengerikan yang tidak pernah berhenti menyiksa. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari siksaan semacam ini. Sahabatku, jika api neraka, makanan busuk, minuman nanah, ular dan kalajengking sudah begitu mengerikan, masih ada azab lain yang lebih menakutkan. Rantai, belenggu, dan tarikan ke dalam neraka. Allah menggambarkan dengan jelas dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 30-32. Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Bayangkan,
Seorang manusia yang dulu hidup dengan sombong di dunia, kini diikat tangannya, dileherkan rantai, lalu diseret ke dalam api neraka. Rantai itu bukan rantai biasa, tetapi rantai besar yang membelit tubuh dengan panas yang membakar. Tidak ada celah untuk lepas, tidak ada kekuatan untuk melawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, rantai neraka terbuat dari besi yang jauh lebih panas daripada apapun di dunia. Jika sepotong rantai neraka dilemparkan ke bumi, niscaya bumi ini akan hancur karena panasnya. Rantai itu panjangnya luar biasa, membelit manusia dari kepala hingga kaki, lalu diseret oleh malaikat Zabaniyah yang kekuatannya tidak bisa ditandingi. Quran Surat Ghafir ayat 71-72 menjelaskan, ketika belenggu dipasang di leher mereka dan rantai dibelitkan, mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Artinya, belenggu itu bukan hanya sekadar ikatan, tetapi juga alat penyiksaan. Tangan mereka diikat, leher mereka tercekik, lalu tubuh mereka ditarik ke dalam air mendidih, kemudian dilempar ke dalam api. Semua ini dilakukan oleh malaikat Zabaniyah, para penjaga neraka yang Allah ciptakan tanpa rasa belas kasihan. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Muddatsir. Mereka bukan malaikat lembut yang memberi salam, tetapi makhluk yang keras, kasar, dan tidak pernah membangkang perintah Allah. Wajah mereka garang, tubuh mereka besar, kekuatan mereka melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Jika mereka diberi tugas menyeret, maka tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Sahabat, betapa mengerikannya keadaan itu. Di dunia, manusia bisa melawan ketika ditangkap, bisa berteriak minta tolong, bisa mencari jalan kabur. Tetapi di neraka, tidak ada seorang pun yang menolong. Tidak ada pengacara, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Yang ada hanyalah penyesalan, jeritan, dan tangisan yang tidak pernah berhenti. Orang-orang itu menjerit meminta keringanan. Mereka memohon, "Wahai malaikat Malik, mintakanlah kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja." Tetapi permohonan itu ditolak. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zuhruf ayat 77. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membinasakan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Naudzubillah, sahabatku, azab rantai, belenggu, dan seretan ini adalah puncak kehinaan bagi orang yang durhaka. Karena di dunia mereka hidup bebas, merasa merdeka, tidak mau tunduk kepada Allah. Tetapi di akhirat mereka dibelenggu, diseret, dipaksa masuk ke dalam neraka tanpa ada pilihan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi dahsyatnya azab neraka, hati kita pasti bergetar. Semua gambaran itu bukanlah dongeng, tetapi kenyataan yang Allah janjikan. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan diri kita terjerumus, ataukah kita akan mencari jalan selamat? Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meski azab neraka begitu pedih, Allah telah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika diiringi taubat yang sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Jalan selamat dari neraka bukanlah sesuatu yang mustahil. Ada beberapa kunci utama. Tauhid dan iman yang benar. Neraka adalah tempat orang kafir dan musyrik. Selama kita menjaga tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka insya Allah kita sudah menutup satu pintu besar menuju neraka. Menjaga solat. Solat adalah tiang agama. Orang yang menjaga solat dengan khusyuk, insya Allah Allah akan jaga dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat adalah cahaya, solat adalah bukti, dan solat adalah keselamatan." Membaca Al-Quran dan zikir. Al-Quran adalah penolong di hari kiamat. Orang yang membacanya,
mengamalkannya, akan dinaungi oleh rahmat Allah. Menjauhi dosa besar. Dosa besar seperti syirik, zina, riba, durhaka kepada orang tua, dan memakan harta haram adalah jalan cepat menuju neraka. Menjauhinya adalah jalan selamat. Sedekah dan amal baik. Amal baik bisa menjadi penolong di akhirat. Sedekah bisa memadamkan api neraka, sebagaimana air memadamkan api di dunia. Taubat yang tulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah salah. Tetapi Allah membuka pintu taubat sampai nyawa berada di tenggorokan. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu sakit. Karena kematian bisa datang kapan saja. Sahabatku, mari kita jadikan perenungan tentang neraka ini sebagai bahan bakar untuk semakin taat kepada Allah. Jangan hanya merasa takut sesaat, lalu kembali lalai. Jadikan ia pengingat yang kuat bahwa hidup di dunia hanyalah sebentar, sementara hidup di akhirat kekal selamanya. Bayangkan, betapa beruntungnya orang yang bisa selamat dari neraka. Mereka masuk ke dalam surga, tempat penuh kenikmatan, tiada rasa sakit, tiada tangisan, tiada penderitaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia memperoleh kemenangan. Maka kemenangan sejati bukanlah harta, bukan jabatan, bukan gelar, tetapi selamat dari api neraka. Mari kita berdoa agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan itu. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga kami, dan seluruh umat Islam dari api neraka. Lindungi kami dari azab-Mu. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka, diberi hidayah untuk bertaubat, dan dimasukkan ke surganya tanpa hisab. Amin ya Robbal Alamin. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang sadar akan dahsyatnya azab neraka. Insya Allah, satu klik sahabat bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus.